Allahumma salli ala Muhammad. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man wala. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul hadirin, para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus kepada Bapak Kepala Kemenak Kota Pasuruan, Bapak Abdurrahman SAG MPDI, yang kami hormati Bapak Kasbag DU, Bapak Israeli Yolan, serta Bapak Kasih Bimas, Bapak Haji Ismail selaku Imam Besar Masjid Hidayatullah. Dan juga Bapak kasih-kasih yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, serta seluruh jamaah musola Kemenak, musola apa ya? Aula Kemenak Kota Pasuruan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua ditakdirkan kembali oleh Allah Ta'ala sehingga bisa bermuajahah, berkumpul bersama-sama di dalam pelaksanaan sholat zuhur berjamaah, dilanjut dengan kultum. Mudah-mudahan ini bisa membawa berkah kepada kita semuanya. Salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya minadz dzulumati ilan nur. Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, mohon izin kami cuma melaksanakan tugas, yaitu disuruh mengisi kultum. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membawa manfaat untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai bulan paling istimewa bagi umat muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan idaman ini menyanyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim pun berlomba untuk melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya, mulai dari salat tarawih yang terlihat padat di mushola dan masjid-masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar siar di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah takjil yang biasanya banyak dijumpai di masjid-masjid pinggir jalan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan bulan suci ini. Termasuk keutamaan itu adalah 3 kado istimewa bulan suci Ramadan, yaitu rahmat kasih sayang Allah, ampunan atau maghfirah Allah, dan masuk ke surga atau terbebas dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, awal syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhirahu itqun minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Ramadan sebagai bulan rahmat, mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya. Sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhir kelak. Bisa jadi seorang merupakan hamba yang taat, rajin ibadah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika tidak mendapat rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, amalannya hanya sia-sia,
Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba yang taat beribadah selama 500 tahun, tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi hamba, menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, orang itu memohon kepada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau kumasukkan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal seharusnya protes dia, yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Bukan rahmat yang membuatnya masuk surga adalah bukan rahmat Allah. Setelah dihitung, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan yang bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Kisah tersebut juga dipertegas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan dicatat oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin. Disebutkan, budala ummati la yadkhulul jannata bi kathrati salatin wala siyamin walakin yarhamuhumullahu ta'ala bi salamatis sudur wa sakhawatin nafs warahmati li jami'il muslimin. Para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya salat dan puasa, melainkan karena Allah merahmati mereka sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi setiap muslim. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah. Namun bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan lebih utama menjadi rahmat. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah sehingga menjadi faktor memperoleh rahmatnya. Yang kedua yaitu Ramadan sebagai bulan ampunan. Kita tentu sering mendengar, membaca atau menyampaikan langsung baik dalam kesempatan ceramah, tulisan di media massa maupun di video-video yang tersebar sebagai platform media sosial bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Salah satu doa yang khas dibaca dan diajarkan dalam bulan suci ini adalah berbanyak memohon ampunan, sebagaimana salah satu doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, dan ampunilah maka ampunilah aku. Doa di atas juga dianjurkan untuk dibaca dan pada tanggal-tanggal potensial terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu pada setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun karena malam Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi pada tanggal kapan saja selama Ramadan, maka doa tersebut juga dianjurkan untuk dibaca di sepanjang bulan puasa. Yang ketiga yaitu Ramadan sebagai bulan meraih surga selain rahmat dan ampunan. Pada bulan Ramadan ini Allah juga membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suttiqatish syayatin." Ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin Abdissalam menjelaskan, dibukanya pintu surga merupakan simbol himbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Artinya
kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan ini jika kita mengupayakan diri sendiri dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang diajarkan, sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dari kami mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.